Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi yang ada di mata pelajaran pastry bakery, yaitu materi mengenai roti soft roll. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jenis roti itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada soft roll dan ada hard roll. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai roti soft roll. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya ingin tahu dulu nih, menurut kalian atau menurutmu apa itu roti soft roll? Ya, biarlah tadi dilihat dari foto yang ditampilkan. Silakan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar dan saya beri waktu selama 5 detik. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Nah, sekarang kita langsung untuk mengetahui apa itu soft roll, kita langsung saja ke materi intinya. Nah, ini adalah pengertian dari soft roll. Ternyata soft roll itu adalah jenis roti yang memiliki cita rasa manis yang menonjol serta bertekstur empuk atau soft ya, karena namanya juga soft roll, otomatis roti ini memiliki tekstur yang lembut. Selain itu juga roti ini uh, bisa diisi atau tidak menggunakan isian ya. Nah, roti manis ini dilihat dari adonannya yang termasuk ke dalam kategori rich dough ya, atau adonan dengan kadar gula dan margarin lebih dari 10%. Jadi untuk soft roll ini dia menggunakan gula dan margarinnya lebih dari 10%. Nah, selain itu juga untuk roti soft roll ini otomatis memiliki tekstur yang lembut dan bisa diberi isi ataupun tidak diberi isi. Selanjutnya ada bahan-bahan untuk roti soft roll. Sebetulnya untuk bahan-bahan roti soft roll itu sama seperti roti yang lainnya, yaitu di mana dia menggunakan tepung. Nah, untuk tepungnya sendiri dia menggunakan tepung protein tinggi ya. Nah, untuk di pasaran biasanya tepung protein tinggi ini bermerek tepung Cakra ya. Kalau misalnya kita menggunakan merek yang ada di pasaran. Lalu yang kedua, ini ada ragi. Nah, ragi yang digunakan ini berfungsi untuk mengembangkan adonan. Jadi sama ya, ragi ini pada semua jenis roti, ini fungsinya adalah untuk mengembangkan adonan. Lalu yang ketiga ada gula. Nah, untuk gula ini digunakan sebagai bahan untuk menambah rasa manis pada adonan. Jadi untuk roti soft roll ini karena dia memiliki cita rasa yang manis, maka bahan utama selain tepung dan juga ragi, dia pun menggunakan gula sebagai tambahan untuk menambahkan rasa manis pada adonan. Lalu yang keempat ini ada telur. Nah, telur yang digunakan biasanya menggunakan telur ayam ya. Telur ini juga bisa berfungsi sebagai pengikat pada adonan ya. Jadi pengikat tepung, ragi, dan gula. Lalu ada macam-macam roti soft roll. Nah, terdapat sekali banyak macam roti yang termasuk ke dalam soft roll. Seperti yang pertama adalah pizza. Kalian pasti sudah tahu ya, pizza itu bentuknya seperti apa dan berasal dari mana. Lalu yang kedua ada hotdog. Ini juga mungkin kalian sudah pernah melihat di pasaran bentuk hotdog itu seperti apa. Lalu ada hamburger. Ya, untuk hamburger juga mungkin kalian sudah sering melihat bentuknya itu seperti apa. Lalu juga ada brioche. Ini untuk brioche nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Lalu juga ada uh, roti noa. Nah, untuk roti noa ini kita lihat juga ya bentuknya seperti apa. Atau misalnya kalau di luar negeri itu roti noa bisa disebut juga dengan uh, penoa ya. Itu untuk roti noa. Lalu juga ada pendemi. Nah, ini nanti kita lihat seperti apa. Dan yang terakhir ada roti gandum hitam. Nah, jadi silakan bisa ditulis terlebih dahulu macam-macam roti yang termasuk ke dalam roti soft roll.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis yang pertama yaitu pizza. Untuk pizza ini merupakan roti yang berasal dari negara Italia. Nah, pada awalnya pizza sebenarnya itu adalah adonan dari tepung terigu yang dibentuk bulat dan datar, lalu diberi olesan saus tomat, lalu juga diberi keju, lalu juga bisa diberi daging, dan dimasak dengan cara dipanggang. Nah, ini adalah bentuk pizza ya. Jadi pizza itu memang berbentuk lingkaran dan memiliki jenis-jenis topping atau isian yang diberikan. Nah, selanjutnya ada hotdog. Nah, untuk hotdog ini adalah suatu jenis roti yang dimasak atau diasapi dan memiliki tekstur yang lebih halus serta rasa yang lebih lembut. Ya, kenapa lembut? Karena dia termasuk ke dalam roti kategori soft roll. Nah, selain itu, hotdog juga sering dimakan dengan tangan atau finger food. Ya, jadi memang hotdog itu tidak menggunakan cutleries untuk makannya, tapi langsung menggunakan tangan. Atau kalau di luar itu bisa dinamakan hotdog ini sebagai makanan finger food. Lalu untuk di Amerika Serikat sendiri biasanya roti ini dimakan bersama roti bun ya. Roti bun itu roti yang lunak. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada hamburger. Nah, ini untuk hamburger seperti ini. Ya, mungkin kalian bisa lihat di pasaran, di toko-toko itu mungkin kalian sering lihat gitu ya. Dari hamburger, hotdog maupun pizza. Nah, untuk hamburger sendiri merupakan sejenis makanan yang berupa roti berbentuk bundar yang diiris dua. Jadi untuk burger ini pasti otomatis rotinya itu diiris dua dan di tengahnya itu pasti diisi dengan patty. Patty itu adalah daging yang di grill terlebih dahulu gitu. Selain itu, selain daging juga biasanya ditambahkan sayur-sayuran berupa selada, tomat, bawang bombay, dan yang terakhir pun biasanya diberi saus. Adapun untuk hamburger ini biasanya ditambahkan keju maupun juga bisa ditambahkan telur gitu ya. Namun untuk hamburger ini sudah dipastikan dia memiliki atau harus diisi dengan patty di tengahnya. Itu merupakan ciri khas dari hamburger. Dan untuk hamburger sendiri, roti yang digunakan adalah roti jenis bun. Jadi maksudnya roti jenis bun itu adalah roti yang memang berbentuknya bundar yang bisa diiris dua gitu. Dan roti bun ini termasuk ke dalam kategori roti soft roll. Nah, lalu ini selanjutnya ada brioche. Nah, brioche ini memang bentuknya agak unik ya. Jadi ada tonjolan di atasnya. Dan brioche ini merupakan salah satu roti yang terfavorit di Prancis. Nah, biasanya roti brioche ini digunakan untuk hidangan sarapan pagi atau breakfast dan dibuat dari tepung terigu dan ragi. Selain itu juga diperkaya dengan mentega, susu, dan telur. Dan brioche ini pun memiliki rasa yang manis ya karena memiliki kandungan gula di dalamnya. Nah, ini adalah roti Noa. Untuk roti Noa ini bentuknya memang seperti ini ya. Jadi seperti eh, roti gandum kelihatannya dan memang roti Noa ini adalah roti yang menggunakan tepung roti gandum. Jadi eh, roti Noa ini tidak menggunakan tepung biasa tapi menggunakan tepung gandum yang warna putih ya, gandum putih, lalu juga dilengkapi dengan kacang kenari ya. Jadi memang pada adonannya ketika kita membuat adonan rotinya ditambahkan cacahan dari kacang kenari. Jadi seperti yang kalian bisa lihat bahwa ketika roti Noa ini diiris, di dalamnya itu seperti ada isian kacang ya, itu bisa dilihat. Nah, itu kacang yang digunakan adalah kacang kenari. Nah, ini ada pandemi. Nah, untuk pandemi ini memang bentuknya hampir mirip seperti roti
tawar ya. Dan memang untuk pandemi ini dimasaknya pun sama seperti roti tawar, yaitu dimasak dalam kaleng tertutup. Sehingga roti ini memiliki bentuk persegi, lalu juga memiliki kerak yang lembut, dan idealnya biasanya untuk roti pandemi ini digunakan untuk sandwich. Ya, jadi kita nanti bisa membedakan antara hotdog, lalu juga ada hamburger, lalu juga ada sandwich. Itu menggunakan 3 jenis roti yang bentuknya berbeda, namun sama ya macamnya, itu menggunakan roti soft roll. Lalu juga kita bisa lihat nanti bentuk dari eh, sandwich itu seperti apa, lalu juga burger itu seperti apa, dan juga nanti hotdog itu seperti apa. Nanti kalian bisa membedakan dari ketiga jenis roti tersebut. Nah, yang terakhir, jenis terakhir adalah roti gandum hitam. Nah, kalau tadi roti Noa itu menggunakan gandum putih, sekarang untuk roti gandum hitam ini atau disebut dengan pain de seigle, itu adalah roti yang menggunakan gandum hitam yang berasal dari Perancis. Nah, berbeda dengan roti-roti yang lainnya, untuk roti ini biasanya atau cocok dimakan pada makanan eh, dengan jenis tiram ya. Ini cocok sekali. Lalu untuk roti ini juga menggunakan 2/3 gandum hitam yang tersisa di bagian atas ya, lalu dibuat dengan tepung terigu. Jadi untuk roti gandum hitam ini memang dibuatnya awalnya menggunakan gandum hitam. Nah, sebelum di oven atau di bake, di atasnya itu diberikan taburan tepung terigu putih ya. Jadi bentuknya memang seperti ini. Nah, fungsinya dari tepung terigu yang berwarna putih ini adalah untuk memberikan warna yang ringan pada roti. Jadi memang tidak terlihat hitam sekali gitu ya rotinya. Jadi masih ada warna yang menonjol dan menjadi ciri khas dari roti gandum hitam ini. Ya, sekian mungkin materi pada kesempatan kali ini mengenai roti soft roll dan macam-macamnya, serta juga eh, pengertian dari macam-macam roti tersebut gitu ya. Semoga kalian dapat membedakan mana bentuk-bentuk dan isian dari roti yang tadi telah disampaikan. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini saya tutup. Semoga materinya bermanfaat. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.